Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Rahmawati dengan NIM 100111182025032 akan menjelaskan mengenai desain studi yang ada pada penelitian epidemiologi. Untuk desain studi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu ada 3 desain studi observasional dengan unit analisis individu. Yang pertama ada cross-sectional, kedua ada case control, ketiga ada desain studi cohort. Yang pertama ada desain studi cross-sectional. Desain studi cross-sectional adalah rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan dan juga outcome dengan cara mengamati status paparan dan juga outcome pada waktu yang bersamaan pada individu dengan populasi tunggal pada suatu periode. Untuk jenis penelitian desain studi cross-sectional sendiri ada 2, yaitu penelitian deskriptif dan juga penelitian analitik. Untuk penelitian deskriptif, cross-sectional study ini meneliti distribusi frekuensi pada paparan dan juga outcome. Untuk penelitian analitik, cross-sectional study meneliti hubungan antara paparan dan juga outcome dan dengan ukuran asosiasi yaitu ada prevalensi rasio dan juga odds ratio. Untuk bagian dari desain studi cross-sectional dapat dilihat pada layar, yaitu populasi studi. Kita ambil populasi pada satu waktu, kita belum mengetahui apakah populasi studi ini telah mengalami paparan ataupun telah mengalami outcome dari penelitian yang kita teliti. Jadi kita mengambil sampel, kemudian kita melakukan penelitian dan disitulah kita baru mengelompokkan, yaitu kelompok dengan paparan positif, outcome positif, paparan positif dengan outcome negatif, paparan negatif, outcome positif, dan juga paparan negatif, outcome negatif. Untuk ukuran asosiasi pada cross-sectional yaitu ada prevalensi rasio. Di sini ada tabel 2x2. Untuk prevalensi rasio sendiri dapat dibagi berdasarkan status keterpaparan dan juga berdasarkan status efek ataupun disease ataupun outcome yang dihasilkan. Pada prevalensi rasio berdasarkan paparan dihitung berdasarkan prevalensi rasio outcome yang terpapar dengan dari outcome yang tidak terpapar dengan rumus yang dapat dilihat pada layar. Kemudian prevalensi rasio kedua yaitu prevalensi rasio yang dihitung berdasarkan paparan yang menghasilkan outcome dan juga paparan yang tidak menghasilkan outcome dengan rumus yang dapat dilihat pada layar. Untuk perhitungan sampel pada desain studi cross-sectional dapat menggunakan rumus Lemaitre yang dapat dilihat pada layar. Kemudian untuk penentuan P1 dan juga P2 pada desain studi cross-sectional sama dengan desain studi cohort, di mana P1 adalah proporsi outcome positif yang pada kelompok terpajan dan P2 adalah outcome positif dengan kelompok yang tidak terpajan. Untuk nilai Z1 min alfa atau derajat kepercayaan ini ditentukan oleh peneliti. Kemudian untuk nilai Z1 min beta juga ditentukan oleh peneliti. Nah, besar sampel pada desain studi cross-sectional juga dapat dihitung pada aplikasi ataupun software SeaZeiss. Nah, di sini telah ada rumusnya dan juga pada aplikasi akan menghasilkan nilai sampel berdasarkan komponen-komponen yang kita masukkan sebelumnya. Bias pada desain studi cross-sectional yaitu ada potensial bias seleksi dapat terjadi karena pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak ataupun non-random, sehingga sampel yang kita ambil ini tidak representatif pada populasi yang kita teliti. Inilah yang diakibatkan karena kita tidak melakukan pengambilan sampel secara acak atau disebut juga dengan bias seleksi.
Untuk kelebihan dari desain studi cross-sectional sendiri yaitu dapat melihat prevalensi apabila sampel representatif, sampel telah mewakili populasi. Kemudian yang kedua, sumber daya yang lebih sedikit. Sumber daya di sini dapat berarti peneliti karena dilakukan pada satu waktu, maka tidak banyak biaya juga, tidak banyak dibutuhkan, relatif lebih murah dibandingkan desain studi yang lain. Kemudian dari segi waktunya juga tidak lama karena ya dilakukan pada waktu yang bersamaan antara paparan dan juga outcome, sehingga sumber daya lebih sedikit. Kemudian informasi yang diperoleh juga dapat menjadi dasar perencanaan, seperti desain studi cross-sectional penelitian deskriptif, seperti survei-survei, itu dapat menjadi dasar penelitian analitik yang dilakukan pada masalah kesehatan utility, sehingga survei ataupun desain studi cross-sectional dapat menjadi dasar perencanaan desain studi berikutnya. Adapun kekurangan dari desain studi cross-sectional yaitu tidak dapat melihat hubungan sebab akibat karena dilakukan pada satu waktu, sehingga tidak dapat kita lihat apakah paparan telah outcome yang ada itu diakibatkan oleh paparan atau paparan telah ada ataupun efek telah ada sebelum paparan, seperti itu. Kemudian sulit dilakukan pada masalah kesehatan yang jarang dan sulit dilakukan juga pada penyakit yang masa inkubasinya pendek. Untuk artikel pada desain studi cross-sectional yang saya ambil, yaitu artikel yang berjudul Stunting and its Associated Factors Among Early Adolescent Schoolgirls of Gondar Town, Northwest Ethiopia, a School-Based Cross-Sectional Study, yaitu artikel pada jurnal Biomed Research International di tahun 2020 dengan variabel independen yaitu status pendidikan ibu, kelas siswa, frekuensi makan per hari, ketahanan pangan rumah tangga, anggota keluarga yang serumah, keberadaan orang tua dan juga pekerjaan ibu. Untuk variabel dependennya yaitu kejadian stunting pada usia awal remaja. Untuk populasinya sendiri yaitu remaja putri yang bersekolah di kota Gondar, Ethiopia Barat Laut dengan sampel 662 remaja putri usia 10 hingga 14 tahun yang diambil dari 10 sekolah dasar dari 43 sekolah yang ada di kota Gondar. Dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode multi-stage sampling dan pengambilan data dengan metode wawancara, pembagian kuesioner, dan pengukuran antropometri, dan uji statistik menggunakan analisis regresi logistik bivariat dan multivariat. Kemudian, untuk besar sampel pada artikel ini, saya mengambil variabel pendidikan ibu dengan kategori membaca dan menulis dan kategori diploma. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatlah P1 yaitu proporsi responden status pendidikan ibu baca tulis dan mengalami stunting ada sebesar 0,34 dan P2 proporsi responden yang status pendidikan ibu diploma dan mengalami stunting sebesar 0,18 dan P ataupun proporsi rata-rata yaitu 0,26 dengan nilai Z saya mengambil 95% yaitu 1,96 dan nilai kekuatan uji 90% yaitu 1,28. Dengan rumus Lemaitre yang digunakan, kemudian didapatlah besar sampel yaitu 156. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini pada variabel status pendidikan ibu dibutuhkan 156 orang tiap kelompok. Selanjutnya adalah desain studi case control. Desain studi case control yaitu rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan dan juga outcome dengan membandingkan kelompok kasus dan juga kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Tujuan dari desain studi ini yaitu mempelajari hubungan antara paparan dan juga outcome, kemudian mempelajari seberapa jauh faktor resiko
ataupun paparan yang mempengaruhi terjadinya efek ataupun outcome ataupun disease terjadi. Untuk skema bagan ataupun alur dari case control study itu bersifat ke belakang ataupun retrospektif. Jadi kita menentukan terlebih dahulu kelompok kasus dan juga kelompok kontrol. Kemudian dari kelompok kasus dan juga kelompok kontrol ini kita akan meneliti ke belakang apa saja paparan yang dihasilkan pada kelompok kasus dan juga kelompok kontrol. Jadi kelompok kasus nanti akan dibagi lagi apakah kelompok kasus mengalami paparan dan juga tidak mengalami paparan, dan kelompok kontrol juga sama, apakah dalam kelompok kontrol tersebut memiliki paparan ataupun tidak terpapar, seperti itu. Untuk ukuran asosiasi pada desain case control yaitu odds ratio ataupun rasio peluang. Hubungan antara paparan dan juga outcome di sini diukur dengan odds ratio ataupun rasio peluang yang dihitung berdasarkan paparan di antara kasus dengan peluang paparan di antara kontrol. Dengan nilai rumus nilai OR dapat dilihat pada layar. Nah, dalam studi kasus kontrol, hanya nilai OR yang dapat menghitung ukuran asosiasi. Berbeda dengan desain studi cohort, di mana desain studi cohort ini dapat ukuran asosiasinya dapat berdasarkan nilai OR dan juga nilai RR. Kemudian nilai OR ini dapat juga digunakan sebagai nilai RR apabila yang pertama, kasus mewakili semua kasus yang berkaitan dengan paparan. Yang kedua, kontrol mewakili semua kontrol yang berkaitan dengan paparan. Yang ketiga, penyakit yang diteliti jarang terjadi. Kemudian, adapun bias dalam desain studi case control, yang pertama ada bias seleksi dan juga ada bias informasi. Pada bias seleksi terdapat diagnostik bias, yaitu bias yang terjadi ketika klinisi ataupun dokter itu memiliki diagnosis yang berbeda antara kelompok kasus dan juga kelompok kontrol. Nah, informasi paparan pada pasien ini mempengaruhi kesimpulan diagnosis pada dokter ataupun yang dilakukan oleh klinisi. Kemudian yang kedua ada Bergson's bias, yaitu penyakit tertentu berpeluang lebih besar untuk dirawat ataupun diberi perlakuan daripada penyakit lain. Misalnya pada kelompok kasus, peluang dia untuk dirawat inap tidak sama dengan peluang kelompok kontrol untuk dirawat inap di rumah sakit. Ini disebut dengan Bergson's bias. Kemudian yang ketiga ada bias inklusi atau bias eksklusi. Ini sering terjadi di mana peneliti tidak sama dalam menentukan kriteria inklusi dan juga eksklusi pada base populasi kelompok kasus dan juga kelompok kontrol. Semisal kelompok kasus diambil dari rumah sakit ataupun hospital base, kemudian kelompok kontrol diambil dari masyarakat. Jadi populasi awal ataupun base populasi dari kelompok kasus dan juga kelompok kontrol ini tidak sama. Kemudian pada bias informasi dapat terjadi recall bias. Recall bias ini dapat menjadi bias yang paling sering pada case control karena case control yang sifatnya retrospektif, sehingga dibutuhkan memori ataupun ingatan dari subjek penelitian. Kemudian ada interviewer bias. Di sini dapat dikatakan bahwa peneliti memiliki subjektivitas pada subjek penelitian. Mereka akan lebih melakukan pertanyaan yang lebih contohnya lebih detail pada kelompok kasus daripada kelompok kontrol. Nah, ini terjadi subjektivitas peneliti sehingga diperlukan enumerator ataupun seseorang di luar peneliti yang tidak mengetahui antara kelompok kasus dan juga kelompok kontrol.
Kemudian yang ketiga ada Clifford-Hans effect. Di sini subjek yang merubah respon agar sesuai dengan peneliti. Contohnya, apabila kelompok kasus ini telah mengetahui mereka yang dijadikan sebagai kasus, maka mereka mungkin akan lebih dramatisir dalam menjelaskan paparan-paparan yang terjadi sebelumnya, karena mereka anggap itu akan sesuai dengan keinginan kita. Itu disebut dengan Clifford-Hans effect. Kemudian kelebihan dari case control yaitu dapat digunakan atau dapat meneliti masalah kesehatan yang relatif yang jarang terjadi, karena pada awal penelitian kita menentukan kasus dan juga kontrol. Kemudian pada case control sendiri juga relatif lebih murah dan juga cepat karena sampel yang dibutuhkan itu relatif lebih sedikit. Adapun kekurangannya yaitu rentan recall bias. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena penelitian bersifat retrospektif. Kemudian data sekunder yang diperoleh sering tidak lengkap. Nah, di sini apabila kita mengambil data sekunder dari rumah sakit ataupun hospital base ataupun dari fasilitas layanan kesehatan, seringkali data yang ada itu tidak lengkap. Kemudian adanya perbedaan kriteria diagnosis antara petugas kesehatan, yaitu diagnostik bias tadi, di mana petugas kesehatan ini memiliki diagnosis yang berbeda. Kemudian juga dapat terjadi apabila antar petugas kesehatan ini memiliki diagnosis yang tidak sama di dalam maupun pada kelompok kasus maupun pada kelompok kontrol. Kemudian adanya Bergson fallacy ataupun Bergson bias tadi. Nah, di sini saya mengambil artikel yang berjudul Risk Factors of Hypertension Among Adults in Banyuwangi, a Case Control Study, diterbitkan oleh Public Health and Preventive Medicine Archive tahun 2018. Dengan variabel independen yaitu aktivitas fisik, kebiasaan merokok, perokok pasif, riwayat penyakit dasar, IMT, obesitas sentral, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Kemudian variabel independennya yaitu kejadian hipertensi pada orang dewasa. Nah, pada artikel yang saya ambil, populasinya yaitu pasien dewasa yang datang berobat di Puskesmas Sempu Banyuwangi. Kemudian untuk sampelnya yaitu 158 sampel yang terdiri dari 79 kasus dan 79 kontrol, di mana perbandingan rasio antara kelompok kasus dan juga kelompok kontrol yaitu 1:1. Untuk metodenya sendiri, pada artikel yang saya ambil menggunakan data primer dan juga data sekunder, di mana data primer ini diambil secara wawancara menggunakan kuesioner struktur dan juga kuesioner berdasarkan IPAK. Kemudian data sekunder didapat dari catatan medis Puskesmas Sempu Banyuwangi. Nah, untuk odds ratio dari artikel yang saya ambil di sini, saya mengambil variabel aktivitas fisik dengan kategori ringan dan juga sedang. Di sebelahnya ada tabel 2x2 karena terbalik ya pada artikel yang saya ambil. Jadi kelompok kasus dengan aktivitas fisik ringan ada sebanyak 34. Untuk kelompok kontrol dengan aktivitas fisik ringan sebanyak 5, dengan kelompok kasus dengan aktivitas fisik sedang sebanyak 36, dan untuk kelompok kontrol pada aktivitas fisik sedang itu ada 44. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkah nilai odds ratio 8,31, sehingga dapat disimpulkan orang yang memiliki aktivitas fisik ringan memiliki peluang terkena hipertensi sebesar 8,31 kali lebih besar daripada orang yang melakukan aktivitas fisik sedang. Potential bias pada artikel yang saya teliti, yang pertama ada bias seleksi, di mana peneliti memilih responden perempuan lebih banyak daripada responden laki-laki. Di sini kemungkinan terjadi bias inklusi ataupun eksklusi pada penelitian. Kemudian yang kedua ada bias informasi. Yang pertama tidak disebutkan apakah penelitian ini menggunakan enumerator, sehingga kemungkinan subjektivitas peneliti juga dapat terjadi.
dan menghasilkan bias informasi. Yang kedua, metode wawancara yang dilakukan rentan terjadi recall bias. Ya, karena penelitian case control itu dilakukan secara retrospektif, maka ingatan dari subjek penelitian ini juga sangat mempengaruhi penelitian, sehingga berpotensi terjadi recall bias. Desain studi selanjutnya yaitu desain studi cohort. Desain studi cohort sendiri yaitu rancangan penelitian epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan dan juga outcome dengan cara membandingkan kelompok yang terpapar dan juga kelompok tidak terpapar dan mengikutinya berdasarkan status penyakit ataupun outcome-nya pada hingga waktu tertentu, hingga periode tertentu. Nah, untuk desain studi cohort sendiri itu disebut juga desain studi prospektif karena waktu penelitiannya, pengumpulan datanya itu prospektif, tetapi bukan hubungan antara efek dan juga paparan. Dapat dilihat pada layar yaitu bagian studi cohort. Nah, studi cohort ini ada seperti yang saya jelaskan tadi, berdasarkan hubungan antara paparan dan juga efek. Desain studi cohort ini ada prospektif dan juga retrospektif, tetapi berdasarkan pengumpulan datanya tetap mengarah ke depan ataupun prospektif. Nah, pada desain studi prospektif, apabila kita meneliti ataupun mengambil desain studi cohort ini diawali dengan individu yang sehat ya. Individu yang sehat kemudian kita bagi dua kelompok, yaitu individu yang akan terpapar dan juga individu yang tidak terpapar. Kemudian kita amati dengan periode waktu tertentu dan dilihat apakah dari kelompok terpapar akan menimbulkan disease dan juga non-disease, pada kelompok tidak terpapar akan menimbulkan disease dan juga non-disease. Nah, pada desain studi prospektif, apabila kita meneliti pada tahun ini, kemudian periodenya ada 20 tahun, maka dapat kita lihat hasilnya pada 2043. Nah, namun selanjutnya ada retrospektif. Perbedaannya dengan cohort, case control, apabila case control itu dilakukan dengan meneliti dengan memisahkan antara kasus dan juga kontrol, kemudian diteliti retrospektif ke belakang, diselidiki apakah paparan, apa saja faktor resiko ataupun paparannya. Tetapi apabila cohort, apabila kita melakukan penelitian pada tahun ini, maka data yang kita ambil itu apabila periodenya 20 tahun ke belakang, maka data yang kita ambil itu 20 tahun ke belakang. Kita ambil data populasi orang yang sehat dan juga orang yang terpapar, orang tidak terpapar dan juga orang terpapar itu 20 tahun ke belakang, kemudian kita ambil hasilnya di tahun ini. Itu adalah desain studi retrospektif. Perbedaannya dengan desain studi retrospektif yang ada di case control. Kemudian untuk kelompok studi pada desain studi cohort, ada closed cohort dan juga open cohort. Pada closed cohort atau penelitian cohort tertutup, yaitu keanggotaannya tetap pada awal hingga akhir studi. Kemudian tidak ada penambahan pada studi cohort dari awal hingga akhir. Kemudian yang open cohort atau penelitian cohort terbuka, di sini penelitiannya lebih dinamis, yaitu kelompok studi dapat bertambah di masa studi. Apabila studi dimulai pada jangka 6 bulan, maka kelompok yang bertambah ataupun kelompok yang mengikuti studi pada pertengahan masa studi misalnya juga mengalami masa studi 6 bulan. Sebagai contoh, apabila cohort dilakukan pada bulan 1 hingga bulan 6, maka penambahan kelompok ataupun kelompok yang masuk pada bulan 3 misalnya itu akan berakhir penelitiannya pada bulan 9, jadi tidak berakhir pada bulan 6 sebagaimana kelompok yang mengikuti cohort dari awal. Jadi masa studi mereka sama.
Untuk relative risk atau pada cohort studi, yaitu perhitungan ukuran asosiasi pada cohort itu biasanya relative risk, di mana mengukur seberapa besar kemungkinan kelompok yang terpapar akan menimbulkan outcome ataupun disease daripada kelompok yang tidak terpapar dengan rumus insiden terpajan dibagi insiden tidak terpajan. Adapun bias pada pada desain studi cohort, yaitu ada bias seleksi, ada non-partisipan, yaitu subjek yang berpartisipasi berbeda secara sistematis dengan subjek yang menolak untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, apabila kita meneliti paparan merokok, orang yang menolak berpartisipasi ini lebih banyak terpapar daripada orang yang mengikuti partisipasi. Kemudian bias seleksi yang kedua ada loss to follow up atau hilang dari pengamatan. Ini biasanya disebut juga dengan drop out, subjek penelitian drop out ataupun hilang dari pengamatan peneliti selama masa studi cohort dilakukan. Karena masa studi cohort ini lumayan lama. Kemudian ada bias informasi, kualitas dan luas informasi berbeda antara kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Dan yang kedua, data sekunder yang tidak lengkap. Ini biasanya sering terjadi pada penelitian cohort retrospektif. Untuk kelebihan dan juga kekurangan pada desain cohort, kelebihan pada desain cohort ini diantaranya yaitu desain studi terbaik dalam menentukan insiden dan melihat perjalanan efek. Kemudian, menilai kausalitas dengan lebih baik daripada desain studi cross-sectional maupun desain studi case control. Kemudian bias informasi dapat diminimalisir dan masalah etika lebih sedikit dibandingkan dengan studi eksperimental. Kemudian incidence rate dan relative risk dapat langsung diukur dan outcome yang dapat diukur juga jadi lebih banyak. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, sampel yang diperlukan cukup besar dan waktu follow up yang dibutuhkan juga relatif lebih lama. Kemudian biaya yang diperlukan selama studi juga relatif lebih besar dan rentan terjadi loss to follow up ataupun drop out di antara kelompok studi pada masa penelitian dan dapat menimbulkan masalah etika meskipun masalah etika ini lebih sedikit daripada studi eksperimental. Dan kekurangan yang terakhir yaitu kurang cocok apabila digunakan untuk meneliti masalah kesehatan yang jarang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, artikel pada studi cohort yang saya ambil yaitu berjudul Risk Factors of Rotavirus Diare in Hospitalized Children in Sanglah Hospital Denpasar, a Prospective Cohort Study, dari BMC Gastroenterology tahun 2014 dengan variabel independen yaitu ada jenis kelamin, usia, status gizi, riwayat keluarga dengan diare, cara makan, jenis diare dan status pemberian ASI. Kemudian untuk variabel dependennya yaitu kejadian diare akibat rotavirus. Untuk populasinya sendiri ada 5.805 pasien usia kurang dari 5 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Sanglah Denpasar dari periode April 2009 hingga Desember 2011. Dan sampel yang digunakan pada penelitian ini ada 656 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Kemudian untuk metodenya, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengisian klinis standar mengenai pasien pada orang tua dan pengumpulan spesimen tinja pasien. Untuk analisisnya sendiri menggunakan analisis statistik dengan uji chi-square. Nah, kemudian menghitung nilai rasio relatif dari artikel. Di sini saya menggunakan variabel status gizi pada pasien, yaitu ada kategori malnutrisi dan juga ada kategori gizi baik. Untuk tabel 2x2-nya dapat dilihat pada layar dan berdasarkan nilai perhitungan RR dari insiden terpajan dibagi insiden tidak terpajan, maka nilai RR 0,92, sehingga dapat disimpulkan pasien yang mengalami malnutrisi memiliki risiko
0,92 kali lebih besar untuk terkena diare akibat rotavirus dibanding dengan pasien yang memiliki gizi yang baik. Kemudian potensial bias pada artikel yang saya teliti yaitu ada bias seleksi di mana penelitian tidak mengikutsertakan pasien rawat jalan sehingga tidak diketahui beban dan faktor risiko semua diare rotavirus yang ada di Denpasar. Oke, baiklah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai 3 desain studi epidemiologi, yaitu cross-sectional, case control, dan juga cohort. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan, dan pada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.